Selanjutnya kita masuk ke silabus. Apa saja topik pembahasan di mata kuliah ini? Yang pertama ada pengantar Pancasila, kemudian Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa, kedudukan dan fungsi Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sumber etika, nilai Pancasila, paradigma Pancasila, realisasi Pancasila, NKRI, Pancasila dalam UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945, Sistem Pemerintahan, dan Bhinneka Tunggal Ika. Langsung saja kita masuk ke pengantar pendidikan Pancasila. Pada tema kali ini kita akan membahas 3 subtema, yaitu mengenai pengertian, latar belakang, dan tujuan. Pengertian Pancasila meliputi 3 hal, yaitu pengertian secara etimologis, historis, terminologis historis, dan pengertian secara terminologis. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, atau sekarang dikenal dengan jas merah. Pernyataan tadi dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Yang pertama, pengertian Pancasila menurut etimologis. Pancasila secara etimologis berasal dari Sanskerta dari India, yang merupakan bahasa dari kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, Pancasila memiliki 2 macam arti leksikal. Yang pertama, panca artinya 5, sila, vokal i-nya pendek, artinya batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan kalau sila dengan i yang panjang, artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila, yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan i yang pendek, yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5, atau secara harfiah, dasar yang memiliki 5 unsur. Ajaran Pancasila menurut Buddha adalah merupakan 5 aturan atau larangan, atau 5 moral principle yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Dengan masuknya budaya India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindu dan agama Buddha, maka ajaran Pancasila agama Buddha masuk ke dalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman Majapahit. Pancasila dalam hasanah kesusastraan nenek moyang kita di zaman keemasan keprabuan Majapahit di dalam kepimpinan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada ditemukan dalam keropak negara Kertagama yang berupa syair pujian dalam pujangga istana yang bernama Empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun 1365. Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia, maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Buddha atau Pancasila masih dikenal di dalam masyarakat Jawa yang disebut dengan 5 larangan atau 5 pantangan moralitas, yaitu dilarang mateni, maling, madon, mabuk, dan main, atau membunuh, mencuri, berzina, meminum minuman keras, atau menghisap candu, dan berjudi. Kemudian pengertian Pancasila secara historis.
Pada sidang BPUPKI pertama, ada yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian ada 3 orang pembicara yang tampil, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian diberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Ini berdasar atas usulan dari salah seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus tahun 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan UUD 1945 yang mana UUD ini memuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itu, Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea keempat pembukaan UUD 45 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dengan dasar negara Republik Indonesia adalah yang disebut dengan Pancasila. Adapun secara terminologi historis, proses perumusan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni tahun 45, Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Soekarno dalam secara lisan usulan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, yang rumusannya sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Usulan tersebut Insinyur Soekarno beri nama Pancasila atas saran dari salah seorang ahli bahasa. Dan langsung usulan tersebut itu diterima oleh sidang BPUPKI. Selanjutnya, beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila yang rumusannya yang pertama sosionasional, yaitu kenasionalisme dan internasionalisme. Saya ulangi, yang pertama sosionasional, yaitu nasionalisme dan internasional. Yang kedua sosiodemokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Adapun trisila masih beras lagi menjadi ekasila atau satu sila yang intinya adalah gotong royong. Tahun 1947 Insinyur Soekarno menerbitkan pidato yang dipublikasikan dan diberi judul Lahirnya Pancasila. Sehingga dulu pernah populer bahwa tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Yang kedua, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 45. Pada tanggal 22 Juni tahun 45 ada 9 tokoh nasional yang juga tokoh Dokoritsu Zunbi Tiosakai mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul tentang dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik. 9 tokoh tersebut dikenal dengan Panitia 9 yang telah mengadakan sidang dan berhasil menyusun naskah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang dalam Piagam Jakarta itu memuat Pancasila sebagai buah hasil pertama kali disepakati oleh sidang.
Rumusan Pancasila yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 melahirkan negara Republik Indonesia dengan izin Allah. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara, sebagaimana umumnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidang tanggal 18 Agustus tahun 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari dua bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea tercantum rumusan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan proklamasi dan eksistensi negara dan bangsa Indonesia, maka terdapat rumusan-rumusan Pancasila lainnya. Antara lain yang pertama, dalam Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, dalam Konstitusi RIS yang berlaku pada tanggal 29 Desember tahun 49 sampai dengan tahun 50, 17 Agustus tahun 50, rumusan Pancasila adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan. Yang keempat, kerakyatan. Dan yang kelima, keadilan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 50 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus tahun 50 sampai tanggal 5 Juli tahun 59, terdapat rumusan Pancasila yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Isinya sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan. Yang keempat, kerakyatan. Dan yang kelima, keadilan sosial. Selain itu juga terdapat rumusan Pancasila yang beredar di kalangan masyarakat, bahkan beraneka ragam. Antara lain terdapat rumusan seperti ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan. Yang keempat, kedaulatan rakyat. Dan yang kelima, keadilan sosial. Dari bermacam-macam rumusan Pancasila yang tadi telah disebutkan, yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, mari kita lihat di tampilan video ini. Yang nampak ada
beberapa orang ya dengan beberapa baju yang khas yang menunjukkan mereka memiliki beraneka ragam kepercayaan atau agama. Ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Selanjutnya ada gambar yang menunjukkan suasana di gedung MPR, gedung rakyat. Ada beberapa orang yang sedang melakukan musyawarah. Siapa di antara Antuna yang sudah pernah memasuki gedung tersebut? Kemudian kita perhatikan juga gambar beberapa semut. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 semut yang membawa bersama-sama sebatang atau setangkai sepotong kayu yang ukurannya lebih besar dari ukuran semut, lebih ringan untuk dibawa secara bersama atau gotong royong. Kemudian juga sama, ini ada gambar semut yang sama-sama membawa selembar daun, mungkin akan membuat sarang. Jadi mereka bekerja sama membuat sarang semut. Mungkin Antuna sudah pernah mempelajari tentang Pancasila, atau mungkin namanya berbeda, bisa budi pekerti, pendidikan moral Pancasila, atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara memiliki beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Contohnya, seperti yang tadi Antuna lihat di dalam gambar. Percaya kepada Tuhan dan toleransi. Kemudian gotong royong, musyawarah, dan juga solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran iuran dasawisma misalnya, yang dilakukan oleh warga yang alasannya jelas bahwa gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia. Apa filosofinya? Ya betul, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Konsekuensinya, pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu. Dalam konteks kekinian, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan, apakah nilai Pancasila telah sepenuhnya dilaksanakan oleh aparatur pemerintah? Atau masihkah kita menemukan perilaku aparatur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apabila jawabannya masih banyak perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, sudah pasti perilaku seperti itu tidak dapat, perilaku seperti tadi dapat dikategorikan perilaku yang tidak mensyukuri kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan oleh Notonegoro merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik Indonesia. Maka penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu perlu diungkap berbagai masalah
di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama, masalah korupsi. Korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Dan menurut Transparency International, Indonesia menduduki peringkat ke-88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Ini menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila. Agar perilaku koruptif itu kedepannya dapat makin direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Ini dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda yang merupakan calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Sebenarnya perilaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik. Tapi seperti kata peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hal ini merupakan tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip good governance dapat terwujud dengan lebih baik di Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun dewasa ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling banter, paling viral dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi lahan perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah masalah sampah. Pembangunan gedung-gedung industri atau pusat perindustrian tidak memperhatikan andal dan amdal. Polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan kembali. Peningkatan kesadaran lingkungan juga merupakan perhatian pada pendidikan Pancasila. Selanjutnya mengenai masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi terus mengalir secara masif menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Selain mempunyai dampak perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga mempunyai dampak negatif, seperti terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Ada beberapa elit politik daerah yang memiliki pemahaman sempit tentang otonomi. Mereka memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Selain itu, fenomena primordialisme terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada juga masalah dekadensi moral. Fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme saat ini makin menggejala dalam kehidupan masyarakat. Paham-paham tadi mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral terekspresikan dan tersosialisasikan melalui tayangan berbagai media massa. Seperti yang Antuna lihat di layar saat ini, ada berita-berita mengenai tontonan atau sinetron yang sedang tayang di Indonesia. Beberapa berita negatif mengenai tontonan yang ada di Indonesia. Banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, tapi juga mengajarkan perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Dan bahkan ada juga
tontonan mengenai kekerasan dalam sinetron-sinetron keluarga. Sangat disayangkan, tayangan yang memperlihatkan perilaku yang kurang baik, kurang terpuji, justru menjadi tontonan yang banyak disukai atau paling tinggi ratingnya. Jadi bisa ditebak bahwa perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Kemudian mengenai masalah narkoba. Letak geografis Indonesia adalah strategis. Namun letak yang strategis ini memiliki dampak negatif selain ada dampak positifnya. Contoh dampak negatifnya antara lain saking strategisnya, Indonesia juga strategis dalam pemasaran obat-obat yang terlarang. Banyak bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat yang terlarang ke Indonesia. Namun beberapa sanksi yang diberikan kurang tegas terkadang, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya banyak generasi muda kita yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Kemudian masalah penegakan hukum. Salah satu dari tujuan gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Namun, faktor yang dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusia. Secara konkret, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Ini adalah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Selanjutnya, salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah mengenai terorisme. Asal mula kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah tertangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris ini melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Mengapa mereka mudah terpengaruh dalam paham ekstrim tersebut? Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi atau rendahnya tingkat pendidikan, atau bisa pula karena pemahaman agama yang kurang komprehensif atau menyeluruh, yang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan yang ekstrim. Agama yang seharusnya menuntun manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang, di tangan teroris, agama mengejawantah menjadi keyakinan yang bengis tanpa belas kasihan kepada sesama. Dan dengan melihat masalah tersebut, kita pasti mengerutkan dahi dan bertanya, apakah ada hal-hal positif yang dapat meningkatkan kebanggaan kita sebagai bagian dari bangsa ini? Pastinya sudah tentu hal-hal yang positif masih lebih banyak dibandingkan dengan hal-hal yang negatif di negara Indonesia tercinta ini. Sehingga secara spesifik dapat kita katakan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran
yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Kesimpulannya, mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studi masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Sedangkan pentingnya mata kuliah Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal ini ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung nilai-nilai Pancasila. Demikian materi kita di pekan pertama dan pertemuan pertama kali ini. Jangan lupa mengerjakan tugas di e-learning, diisi di bagian tes. Kita bertemu kembali pekan depan. Barakallahu fiikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.